Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berada dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan Iman Hosana. Dengan saya sebagai pemandunya, Novi, dan juga teman saya, Olivia Cindy, dan narasumber kita. Saya penginjil Henry. Saat ini kita akan membahas suatu isu yang cukup menarik khususnya untuk kita sebagai umat Kristen supaya kita paham, supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang saat ini sedang berkembang ya Pak ya. Ya. Di mana saat ini ada satu ajaran yaitu aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya apa sih Pak Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini gitu? Jadi gereja ini adalah sebuah gereja yang disebutkan gereja juga kurang tepat. Karena ini adalah sebuah aliran yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bisa kita katakan sesat ya. Nah ini gereja ini pertama berdiri adalah di China. Dan mereka juga sering menyebut diri mereka itu sebagai gereja kilat dari timur. Nah kilat dari timur kenapa? Karena mereka mengambil dari sebuah ayat di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Nah saya bacakan buat kita, di sana dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, ayat ini memang ada di dalam Alkitab, tapi mereka menafsirkannya berbeda. Berbedanya seperti apa? Dikatakan apa? Kilat memancar dari timur, itu menandakan timur itu adalah China. Jadi kedatangan anak manusia yang kedua kali itu akan seperti kilat dari timur, kilat dari yang berasal dari China. Nah ini dasar mereka mendirikan gereja ini ya, karena mereka meyakini bahwa kedatangan juru selamat Mesias yang kedua itu akan dari China. Yesus itu akan datang dalam wujud seorang wanita. Nah ini kekeliruan mereka soal pengajaran ya, kesesatan mereka. Jadi mereka menganggap Yesus sudah datang kedua kali ke dalam dunia ini dalam bentuk wanita di daerah China. Nah, sehingga mereka mengajak orang-orang untuk percaya bertobat kepada wanita ini, pada gereja ini ya. Nah ini latar belakang daripada gereja ini. Cuma saya tambahkan sedikit, pendirinya ini sebenarnya bukan seorang wanita ya. Walaupun inti ajarannya adalah juru selamat wanita, Yesus yang wanita, tapi sebenarnya pendirinya adalah seorang pria. Jadi pria ini dikatakan bernama Cao Wei San ya. Cao Wei San ini satu kali dia beribadah di sebuah gereja dan dia melihat ada seorang wanita yang lagi stres beribadah juga di gereja itu. Lalu wanita ini berteriak-teriak di tengah-tengah kebaktian. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Mesias, akulah Juru Selamat. Nah akhirnya Cao Wei San ini punya satu ide untuk mendirikan sebuah gereja yang Juru Selamatnya adalah seorang wanita. Nah Juru Selamat wanita ini siapa yang dia katakan Juru Selamat adalah istrinya sendiri. Nah dari situlah gereja ini mulai berdiri ya. Cao Wei San mengaku-ngaku istrinya itu adalah Yesus yang sudah datang kembali kedua kali ke dalam dunia ini dalam bentuk seorang wanita di negara China. Ya. Sebenarnya seberapa berbahaya sih Pak aliran ini Pak? Kalau dikatakan berbahaya, sangat berbahaya sekali ya. Karena saya mempunyai seorang teman yang entah adiknya atau kakaknya itu terlibat di dalam gereja ini. Nah dikatakan oleh teman saya itu waktu dia mengikuti gereja ini, kilat dari timur ini, dia mulai melarang istrinya ke gereja, melarang anaknya untuk ke sekolah, lalu memaksa istri dan anak harus ikut pertemuan online kilat dari timur untuk mendengar ceramah mereka tiap hari. Kadang dari jam 9 malam sampai jam 12, bisa lebih tengah malam dan sebagainya. Mungkin karena jamnya kan berbeda ya di China sana ya, atau di luar negeri. Jadi keluarganya dipaksa oleh pengikutnya ini untuk ikut. Dan kalau tidak mau nurut, tidak mau ikut belajar, diancam untuk cerai. Nah seringkali dikatakan pengikut dari gereja ini banyak yang memang
akhirnya disuruh cerai dengan istrinya atau pun meninggalkan anak-anaknya karena mereka tidak mau mengikuti pengajaran daripada gereja Kilat dari Timur ini. Tapi mereka dijanjikan kalau mereka nanti cerai, mereka akan dinikahkan dengan sesama orang yang menjadi pengikut daripada gereja Kilat dari Timur ini. Nah ini kan bagi saya sangat mengerikan sekali, merusak dan membahayakan untuk keluarga-keluarga yang ada. Cuman gara-gara mereka dicuci otak untuk ikut kepada ajaran daripada gereja Kilat dari Timur ini. Dan selain itu banyak sekali lah keburukannya ya. Misalnya disuruh membenci para pendeta, para hamba-hamba Tuhan. Dan mereka disuruh memutuskan kontak, komunikasi dengan keluarga-keluarga lain yang tidak setuju mereka untuk ikut gereja Kilat dari Timur ini. Ya, jadi mereka seperti kayak ekstremis gitu ya, menutup diri, nggak mau menerima orang lain lagi. Gitu. Iya, saya baca juga sampai ada penculikan segala ya Pak ya. Betul. Supaya menjadi pengikutnya itu. Betul. Sangat mengerikan. Iya, betul. Bahkan termasuk hal-hal kriminal ya. Mungkin ada ajaran-ajarannya yang bisa Bapak sampaikan. Ya, oke. Pertama, ini secara umum ya, ajaran Kilat dari Timur menganggap akhir zaman sudah tiba. Ya. Dan Yesus itu sudah datang lagi yang kedua kali sekarang ini. Sudah datang lagi. Datangnya di mana? Di Tiongkok dalam bentuk wujud seorang wanita. Ya. Jadi secara intinya adalah itu ya. Yesus sudah datang, ayo sekarang kalau mau selamat, percaya kepada juru selamat wanita tersebut. Ya sangat berbahaya lah. Berbahaya ya. Aliran ini. Kalau saya baca juga ya Pak ya, di ajaran ini dikatakan keselamatan itu bukan hanya melalui Yesus ya Pak ya. Betul. Tapi mereka mengakui harus mengikuti ajarannya mereka supaya selamat itu. Betul. Kan tadi saya sempat menyinggung sedikit, Yesus bagi mereka itu sudah datang yang kedua kali, tapi dalam wujud seorang wanita ini. Jadi kalau mereka mau selamat, masuk surga dan lain sebagainya, mereka harus percaya kepada wanita ini. Ya. Jadi Yesus dianggap dulu sudah datang sekali, sekarang kedatangan yang kedua kali ini dalam wujud wanita ini. Nah, sehingga kalau mau selamat dia harus percaya kepada wanita ini. Nggak cukup kepada Yesus saja. Karena Yesus dianggap sudah yang lama, yang datang pertama. Waktu itu percaya selamat, tapi sekarang zaman akhir ini harus percaya kepada wanita ini. Alkitab juga mereka udah menganggap itu sudah tidak relevan ya Pak ya. Jadi betul. Mereka membuat ini sendiri ya. Iya, betul. Ini betul-betul berbahaya. Tapi ini Pak, ternyata kalau kita melihat di media sosial, baik itu YouTube, bahkan juga melalui Facebook, WhatsApp. Nah, ini digunakan atau dijadikan media untuk menyebarkan aliran ini. Betul. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk kita bisa menangkalnya, Pak? Iya, sebenarnya kita harus memahami ya bahwa mereka seringkali memang bergeraknya itu melewat media sosial. Saya pun pernah secara tidak langsung tuh kontak dengan mereka lewat Facebook. Jadi mereka meng-add akun Facebook saya ya. Nah, tapi saya lihat kadang kok ini orang cungko, saya nggak punya teman cungko, nggak tahu siapa. Dan mereka akhirnya meng-add saya awalnya saya add juga, saya terima pertemanan. Tapi di sana mulai di Messenger dikasih info untuk ikut kebaktian Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya mereka memang lewat media-media sosial seperti ini. Dan di YouTube pun sering kita lihat mereka bagus sekali, suka menyanyi. Jadi paduan suara nyanyinya bagus-bagus sekali ya. Kata-katanya pun kadang terkesan alkitabiah secara umum. Dan kita pikir itu gereja yang biasa, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita semakin mendalami ajarannya, ini sebenarnya adalah satu gereja yang sesat ya. Nah, biasanya suka ada drama-drama gitu ya, kita lihat di YouTube itu. Mereka suka bikin drama-drama pendek tentang keluarga dan lain sebagainya gitu. Hal sosial baik, tapi secara pengajaran mereka keliru. Kalau di Indonesia sendiri sudah banyak berarti ya Pak ya?
Saya mendengar dari teman saya ya sudah banyak ya. Termasuk tadi teman saya yang bersaksi kepada saya soal saudaranya tersebut yang mau menceraikan istrinya, anaknya nggak boleh sekolah, istrinya nggak boleh pergi gereja, keluarganya yang lain yang menolak gereja ini diputuskan hubungan. Nah itu sebenarnya sudah ada ya, baik di daerah maupun di kota, dimanapun sudah ada. Tapi mereka belum menjadi seperti sebuah gerakan yang mungkin masif dan menonjol sekali, belum ya mungkin ya. Tapi banyaknya dibalik daripada media-media sosial yang ada. Ya, ini topik yang sangat menarik ya dan penting untuk diketahui oleh jemaat Tuhan. Dan ya saya kira sampai di sini perbincangan kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi jemaat Tuhan sehingga kita lebih berhati-hati baik itu dalam mengakses media sosial sehingga tidak terjerumus dengan ajaran sesat seperti ini. Kita akan jumpa di Kompas Iman selanjutnya. Kami pamit undur diri. Shalom.